Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiani Syafitri. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Hadis adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya al-ahadis, al-hitsan dan al-hursan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, yang mengandung arti al-hijat, al-qidam, dan al-khobar. Jadi saya menyimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut Mustafa Azami, hadis dari sudut kebahasaan terbagi 4. Komunikasi religius, yang kedua cerita duniawi, ketiga cerita sejarah, dan yang keempat rahasia atau percakapan yang masih hangat. Dan hadis terdiri dari 3 unsur yang bersumber dari Nabi Muhammad, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi sunnah itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir. Yang ketiga adalah khobar. Khobar berasal dari kata khobar yang berarti berita. Jadi berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain disebut berita. Dan menurut para ulama hadis, khobar bisa datang dari sahabat atau tabi'in sehingga dikenal hadis marfu, mauquf, dan makruh. Khobar disandarkan kepada Nabi SAW. Dan menurut istilah, terdapat 3 pendapat tentang khobar, yakni khobar adalah sinonim dari hadis, khobar berbeda dengan hadis, khobar lebih umum dari hadis. Yang keempat adalah atsar. Atsar adalah bekas atau sisa sesuatu yang datangnya dari selain Nabi. Misalnya, sahabat atau tabi'in yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah SAW yang dapat dipercaya. Dan ada 2 pendapat mengenai atsar. Yang pertama adalah atsar sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan maupun perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana kita simpulkan di atas, yaitu bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Jadi kita masuk ke judul berikutnya, yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Al-Quran menjadi penuntut kebaikan masyarakat bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang mubram, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuan. Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Dan Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.